persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari terkasih, marilah kita bersama melihat hati dan diri kita masing-masing. Kita memohon ampun kepada Tuhan supaya kita layak merayakan misteri suci. Saya mengaku mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Ya Allah yang Maha Baik, kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu Sang Immanuel. Kami mohon, bukalah hati kami agar dapat mengenal kehadiran dan penyertaan-Nya dalam hidup kami sehari-hari. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Beginilah firman Tuhan Allah kepada Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda. Mintalah satu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta. Aku tidak mau mencoba Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah hai keturunan Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahmu juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang wanita muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamai anak dia Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan.
Milik Tuhan bumi dan segala isinya, jagad semua yang diam di dalamnya, sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Tuhan akan datang, Dia siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, Ya Allah Yakub. Tuhan akan datang, Dia Yesus Kristus keturunan Daud itu adalah anak Allah. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu adalah telah dijadikannya dengan perantaraan para nabi. Dalam kitab-kitab suci, pokoknya isinya ialah tentang anak Allah yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dia itulah Yesus Kristus Tuhan kita, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntut semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya, dan kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kamu pun termasuk di antara mereka. Kepada kamu semua yang tinggal di rumah, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. dan melahirkan seorang
Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang kudus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istri. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini kita telah memasuki masa Advent atau Minggu Advent di pekan yang keempat. Lewat bacaan-bacaan suci pada hari ini, Tuhan mengarahkan hati kita pada satu kebenaran iman yang paling mendasar dan yang penting untuk kita ketahui, yaitu Allah tetap setia datang ketika manusia letih, bimbang, dan takut melangkah dalam iman. Apalagi di tengah kehidupan bersama yang diliputi dengan aneka krisis kepercayaan, penderitaan akibat bencana alam, serta berbagai tawaran semu yang menjanjikan jalan pintas, namun kerap menjerat, seperti pinjaman online, judi online. Sebab Tuhan menegaskan bahwa sekali lagi Allah tidak menjauh dari manusia. Allah itu tidak pernah mundur untuk menghadapi keraguan kita, melainkan justru di dalam keraguan itu Dia akan semakin mendekat, hadir untuk menyelamatkan dan memulihkan. Inilah kabar pengharapan yang hendak kita dengarkan dan kita renungkan di dalam seluruh bagian terakhir dari refleksi bersama kita di dalam masa Advent ini. Bacaan pertama itu mengisahkan tentang krisis yang terjadi di dalam keluarga Daud.
Mereka mengalami sebuah krisis politik. Raja Ahaz itu dia menolak tawaran tanda dari Tuhan, bukan karena kerendahan hati, tetapi melainkan karena ketakutan untuk mengambil resiko iman. Maka Tuhan menegur dia dengan kata-kata yang tajam dan membuka. Ahaz, belum cukupkah kamu melelahkan manusia sehingga kamu mau untuk melelahkan Allah juga? Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, di dalam semuanya ini kita mesti mengetahui seperti nama dari Mesias, yaitu Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Hal ini mengungkapkan kebenaran iman yang mendalam bahwa Allah itu mau menyelamatkan manusia dan dia tidak menunggu bahwa kalau dia menyelamatkan manusia itu tunggu dulu sampai iman manusia itu menjadi matang dan sempurna. Tidak. Justru Allah itu dia mendahului kita dengan kasih-Nya. Allah itu mau masuk ke dalam sejarah kita yang rapuh dan tidak ideal, agar kita belajar kembali percaya, berharap, dan bersandar sepenuh kepada-Nya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu memperdalam misteri ini. Di sana dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang sejati menurut daging. Ia lahir dari keturunan Daud dan menurut Roh Kudus ia dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Dengan kata lain, Allah kita itu tidak menyelamatkan kita manusia dari kejauhan. Ia masuk ke dalam sejarah yang begitu nyata dalam hidup kita, di dalam darah dan juga kerapuhan diri kita sendiri. Di sini misteri Natal tersingkap, bukan sebagai sebuah kisah yang emosional, yang hanya singgung-singgung perasaan saja, yang jalannya lambat, melainkan sebagai sebuah pengakuan iman yang mendalam bahwa Allah memilih jalan manusiawi, jalan yang lambat, rapuh, dan penuh resiko demi keselamatan kita manusia. Saya kemarin antar beberapa saudara dari Evara. Mereka datang ngamuk-ngamuk. Saya bilang, kenapa kamu dari atas ini turun langsung marah-marah? Ya Natal sekarang itu sepi, tidak ada suasana apa-apa. Lalu, iya, ini kemarin itu sudah hujan, tapi kita tahu ya, berkat besar itu dia turun ke kita. Saya bilang, sepertinya mereka diam-diam, karena sampai saat ini THR saya belum dapat. Baik itu dari kantor pusat maupun yang ada kepala-kepalanya yang dorong kami, saya bilang kosong. Kalau begitu mereka bilang, nanti tunggu saja hari Senin, karena mereka sudah beritahu kami, nanti kami yang kepala-kepala sekolah minggu kami pergi menghadap. Nanti saya jemput lagi hari Senin, kita jumpa di kantor besok ya. Saudara dan saudariku yang terkasih, lihat bahwa di dalam semuanya kadang-kadang kita terjebak dengan suasana, dan akhirnya kita memiliki tingkat kebaperan yang tinggi yang tidak berdasar. Maka sekali lagi saudara dan saudariku terkasih, hal yang paling baik itu ditunjukkan oleh Matius
dalam misteri yang besar yang dijalani secara konkret oleh seorang manusia bernama Yusuf. Yusuf itu berada dalam krisis batin. Tunangannya mengandung, masa depannya dipertaruhkan, martabatnya dipersoalkan. Namun Yusuf disebut sebagai yang benar bukan karena ia mengerti segalanya, melainkan karena ia memilih taat pada suara Allah. Dalam keheningan mimpi ia mendengarkan dan bangkit melakukan kehendak Tuhan. Dan di sini iman menjadi nyata bahwa ketaatan itu bukan karena semuanya jelas. Bukan. Kita mau ikut itu bukan karena semuanya pasti. Tidak. Tetapi karena Allah kita itu adalah Allah yang dapat dipercaya. Maka saudara dan saudari terkasih, kita perlu belajar dari teladan Imam Santo Yosef ini. Orang tua, ya, kita sama-sama membesarkan anak. Kamu dengan segala kelengkapan, dinamika dan konsekuensi, dan saya dengan satu sisi, yaitu sisi rohani. Terutama yang laki-laki, ajarkan kepada mereka bahwa ingat di satu saat apabila boleh dikatakan dalam tanda petik mereka salah bergaul, ingat aborsi bukan solusi. Ya, aborsi itu bukan solusi, tetapi bahwa kesediaan untuk menanggung risiko itulah harus ditanamkan dengan baik oleh orang tua kepada anak-anak. Ajarkan itu bahwa sekali lagi setiap anak yang dikandung itu adalah buah dari karya Roh Kudus. Maka hati-hatilah selalu. Baik-baiklah dalam mendidik generasi kita. Jangan sampai kemanusiaan kita pada akhirnya itu dipertaruhkan. Maka saudara dan saudari terkasih, Advent keempat ini sekali lagi bukan hanyalah sekedar momen untuk kita menunggu waktu supaya kita menambah kesibukan. Ingat, lebih baik itu hati yang siap daripada suasana yang meriah. Apalagi suasana yang hanya sekedar main-main petasan. Apa ya? Natal waktunya hanya kasih puji-puji barang itu saja. Rendah sekali waktunya Natal. Apalagi tahun baru. Kita perlu untuk menyadari rahmat yang besar dalam keadaan untuk memurnikan hati. Hari-hari ini saya buka pengakuan dari green ke green. Saya kasih tahu, kelompok pertama 11 orang. Kelompok kedua naik 15 orang. Kelompok ketiga 25. Kelompok keempat kemarin itu 65.
kelompok berapa? Kelima. Kita masih tunggu lagi, masih ada 3 kelompok berikutnya. Dan juga masih ada 4 kelompok yang besar. Sambil menunggu waktu. Ataukah kita menghitung kumpul-kumpul mental juga ya? Karena memang tidak mudah untuk bergulat dengan diri sendiri, apalagi di dalam ruang pengakuan antara iman dan realitas itu memang dipertaruhkan. Maka saudara dan saudariku terkasih, baiklah kita memilih untuk berdamai dengan sejarah hidup kita yang penuh kelam dan rapuh. Kita harus berani untuk memilih kejujuran, meskipun harus melawan arus manipulasi dan kepalsuan. Setia dalam hal-hal kecil, tepati janji, bekerja dengan tulus dalam kesederhanaan, setia dalam diam tanpa mencari pujian, tanpa menuntut pengakuan, tanpa mengharapkan balasan, serta berani untuk mengampuni tanpa tunggu untuk diminta, sambil memberi ruang bagi Allah untuk berkarya dalam seluruh perjalanan hidup kita. Selamat untuk masa Advent. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdiri, kita akui iman kepercayaan. Aku percaya akan Allah, cinta kasih Allah Bapa sungguh amat agung. Maka marilah kita ungkapkan doa-doa permohonan kita sebagai wujud syukur dan iman kita akan kasih sayang. Umat menjawab, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi gereja Allah yang kudus, Allah Bapa Maha Kasih, teguhkanlah dan perbahagialah gereja dalam mewartakan kasih-Mu bagi keselamatan dunia berkat perayaan penjelmaan Putra-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi masyarakat kita, Allah Bapa yang Maha Baik, tuntunlah masyarakat kami dalam menanggapi sabda-Mu, sehingga kami makin mengakui misteri cinta kasih-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi kaum muda, Allah Bapa yang Maha Baik, dampingilah kaum muda kami yang saat ini sedang berjuang menyelami arti kedatangan Putra-Mu di tengah umat manusia dengan terlibat berbagi hidup bagi sesama. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi kita semua yang ada di sini, Allah Bapa yang Maha Setia, berkatilah kami semua dalam berbagi kegembiraan Natal, khususnya bagi mereka yang kecil, lemah, miskin, tersinggir, dan difabel. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah harapan dan keselamatan kami. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, mari kita hening sejenak.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang tampak dalam diri Yesus Kristus. Semoga perayaan kelahiran Yesus Putra-Mu memperbaharui dan mengobarkan cinta kasih kami, hingga kami makin sehati dan sejiwa dengannya. Sang Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Yeah.
dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kudus, jadikanlah roti anggur yang kami persembahkan ini sebagai tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dalam diri Yesus Kristus Putra, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewahyuan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyambutkan kami, menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan Dia, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah berjalan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada-Nya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dapat." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo, dan Uskup kami, Hilarion, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat dan menurut ajaran Ilahi, tak beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan
dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba.
Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas sabda dan tanda yang mengatakan kedatangan Putra-Mu yang makin dekat. Kami mohon sucikanlah hati kami agar kami makin siap dan pantas untuk menyambutnya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Yang telah disepakati bersama dengan kering-kering untuk mengadakan pengakuan. Sebentar sore pada pengakuan bagi satu kelompok di gereja. Terus yang kedua, mohon keluarga-keluarga mempersiapkan untuk perayaan Epifani, karena anak-anak kita akan mengunjungi setiap keluarga-keluarga dari rumah ke rumah, didampingi oleh para pendamping. Dalam hal ini ya, para pembina, baik itu rekat maupun OMK, ditambah dengan anggota dari rekat dan OMK itu sendiri untuk mendampingi adik-adik sekalian yang ada di kering-kering supaya bisa mengunjungi rumah ya, rumah-rumah kita masing-masing. Ditolong itu ya, setiap keluarga mempersiapkan ya, ala kadarnya, dalam artian hati dan juga ya, semangat untuk doa bersama anak-anak di rumah. Ada mungkin air aqua, begitu, cukup air. Kalau mau lebih sedikit, ya, saya kembalikan, terserah. Itu yang penting, siapkan air dong, apalagi anak-anak yang datang panas-panas sendiri. Jadi itu tolong diperhatikan. Sehubungan dengan hal ini juga, untuk kering-kering yang jauh, tolong itu mempersiapkan kendaraannya masing-masing. Minimal itu mobil, mobil lah. Karena anak-anak itu mereka suka untuk kena angin-angin sendiri. Sudah otomatis mobil dengan sopirnya, dengan hanya kasih mobil, sopir tidak ada, kita sendiri. Jadi itu tolong yang kendaraan itu disiapkan oleh kering masing-masing. Saya minta kesediaan dari pengurus kering dan anggota untuk mengatur kegiatan Natal anak-anak kita itu dengan baik untuk Epifani. Meskipun jauh, tapi saya perlu mengingatkan dari sekarang supaya persiapan kita itu mencakupi juga hal-hal seperti ini. Secara khusus untuk skolastika mungkin, dari dikus, ya, itu supaya ada kendaraan. Mungkin Emmanuel juga, itu yang buka jauh-jauh. Agak diminimalisir mungkin, ya, Hieronymus dan dalam kompleks ini. Kalau Agnes betul-betul, kalau tidak buat anak-anak berarti buat persembahan. Dan itu diatur, ya, lalu disepakati juga satu tempat untuk kemudian setelah selesai kegiatan Epifani itu nanti bagi snack-snack itu kepada anak masing-masing yang mengikuti pada hari ini. Ya. Tentu juga kita akan mengawalinya di gereja ini. Sehingga sekali lagi saya minta OMK, kalau yang lekat itu nama-namanya sudah masuk, tinggal lagi yang OMK. Yang berikut, hari Senin itu saya minta kepada 4 prodiakon di jam 4 sore untuk ya, kita mengadakan pembekalan di Paspora. Kita berbicara sedikit mengenai tugas-tugas dan apa yang harus dibuat oleh seorang prodiakon. Tentu yang banyak-banyak itu sudah diketahui, tapi ada hal-hal tertentu yang harus dipertahankan.
Tuhan bersamamu. Semoga yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara yang terkasih, Bapa